Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang persamaan termokimia dan perubahan entalpi standar. Nah, perubahan entalpi standar ini dilambangkan dengan delta H derajat. Nah, yang pertama kita bahas adalah persamaan termokimia. Persamaan termokimia adalah persamaan reaksi kimia yang penulisannya disertai dengan perubahan entalpi reaksi. Nah, di kelas 10 kalian sudah pernah membahas persamaan reaksi. Nah, kalau di kelas 10 persamaan reaksi kimia yang sudah kalian pelajari itu hanya berhubungan pada bereaksi, kemudian hasil reaksi dan fase-fasenya. Nah, kalau di sini pada persamaan termokimia yang akan kita bahas itu adalah disertai dengan perubahan entalpinya. Nah, persamaan termokimia itu ditulis dengan menyertakan perubahan entalpi delta H dan fase senyawa atau unsur yang terlibat dalam reaksi kimia. Nah, seperti kalau fase gas itu G, padat S, cairan murni L, dan larutan aqua. Nah, contohnya seperti ini. Ya, ini persamaan ini namanya persamaan termokimia disertai dengan perubahan entalpinya. Kalau dulu di kelas 10 kalau tidak ada delta H-nya hanya persamaan reaksi kimia. Nah, sekarang ada delta H-nya, itu adalah persamaan termokimia. Nah, dalam persamaan termokimia apabila arah reaksi kimia dibalik, ya, artinya begini, yang mula-mula jadi reaktan ya menjadi produk, yang produk jadi reaktan, maka besar perubahan entalpinya sama, tetapi tandanya yang berubah. Nah, sebagai contoh ini ya, yang mula-mula ini tadi sebagai reaktan, sekarang jadi produk, delta H-nya positif, yang mula-mula negatif jadi positif. Nah, kemudian apabila koefisien reaksi kimia dikalikan dengan faktor pengali A, nilai perubahan entalpi juga dikalikan dengan faktor pengali tersebut. Nah, kalau itu dikalikan, maka di sini delta H-nya juga harus dikalikan. Nah, itu untuk persamaan termokimia. Bagaimana? Ya, mudah-mudahan kalian memahaminya tentang persamaan termokimia. Nah, seandainya ada hal-hal yang belum jelas mengenai persamaan termokimia, kalian bisa tanyakan. Nah, kemudian kita lanjut dengan perubahan entalpi standar. Perubahan entalpi standar itu meliputi perubahan entalpi pembentukan standar. Perubahan entalpi pembentukan standar itu dilambangkan dengan delta HF. Nah, yang dimaksud dengan perubahan entalpi pembentukan standar itu adalah perubahan entalpi dalam pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsur penyusunnya. Sebagai contoh, ini adalah pembentukan 1 mol amonia. Nah, amonia ini terbentuk dari nitrogen dan hidrogen. Nah, kenapa di sini diberikan nilai setengah? Kemudian hidrogennya di sini adalah 3/2 agar jumlah atom di ruas kiri sama dengan jumlah atom di ruas kanan. Yang ini 1 mol. Hanya disinilah yang akan menyesuaikan ya, reaksinya itu harus menyesuaikan. Nah, kemudian yang kedua, perubahan entalpi penguraian standar. Lambangnya delta HD. Nah, yang dimaksud dengan perubahan entalpi penguraian standar itu adalah perubahan entalpi pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsur penyusunnya. Nah, entalpi penguraian ini merupakan kebalikan dari entalpi pembentukan standar. Nah, sebagai contohnya ini ya, ini penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsur penyusunnya, delta H-nya sekian. Nah, kalau kita lihat pada contoh reaksi pembentukan standar, ini pembentukan 1 mol NH3, ini adalah penguraian, tinggal membalik
tanda delta hanya saja yang mula-mula negatif menjadi positif. Nah, kemudian yang ketiga, perubahan entalpi pembakaran standar, itu lambangnya delta Hc. Nah, yang dimaksud dengan perubahan entalpi pembakaran standar itu adalah perubahan entalpi pada pembakaran sempurna 1 mol suatu senyawa. Nah, dalam proses pembakaran itu diperlukan oksigen. Nah, di sini yang dimaksud dengan entalpi pembakaran standar adalah pembakaran sempurna. Nah, kalau pembakaran sempurna itu akan menghasilkan gas CO2 dan H2O. Kalau dia tidak sempurna, itu hasilnya adalah CO. Itu bukan perubahan entalpi pembakaran standar. Nah, di sini diberikan contoh adalah pembakaran 1 mol gas etuna. Nah, ini delta-nya sekian. Itu untuk perubahan entalpi pembakaran standar. Kemudian yang kedua, ada perubahan entalpi netralisasi standar. Ini dilambangkan dengan delta Hn. Nah, yang dimaksud dengan perubahan entalpi netralisasi itu adalah perubahan entalpi pada reaksi antara asam dan basa untuk menghasilkan 1 mol air. Nah, contohnya ini. Ya, ini adalah suatu basa NaOH direaksikan dengan HCl, menghasilkan suatu garam dan H2O. Ini ya, menghasilkan 1 mol air. Delta-nya sekian. Nah, itu untuk perubahan entalpi standar. Bagaimana kira-kira? Kalian paham? Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, dan seandainya ada hal-hal yang belum jelas, kalian bisa tanyakan dalam sesi diskusi nanti. Nah, kemudian sebagai contoh soalnya, kalian perhatikan reaksi pembentukan air berikut. Nah, kalau kita lihat ini adalah reaksi pembentukan air. Kalian perhatikan koefisiennya. Koefisien air inilah 2. Ini artinya reaksi ini merupakan reaksi pembentukan 2 mol air. Nah, pada reaksi pembentukan 2 mol air, delta H-nya adalah min 472 kJ. Tentukan perubahan entalpi reaksi penguraian 1 mol H2O. Nah, di sini yang ditanyakan adalah perubahan entalpi reaksi penguraian 1 mol H2O. Penyelesaiannya, persamaan tersebut menunjukkan reaksi pembentukan 2 mol air. Ini maksudnya ya. Ini pertama, reaksi ini merupakan reaksi pembentukan 2 mol air. Reaksi penguraian merupakan kebalikan dari reaksi pembentukan. Tadi kan sudah disampaikan bahwa reaksi penguraian itu merupakan kebalikan dari reaksi pembentukan. Jadi, reaksi penguraian H2O dituliskan sebagai berikut. Ini dibalik ya. Nah, ini reaksi yang ini dibalik. Tinggal merubah tanda delta hanya saja, yang mula-mula negatif menjadi positif. Nah, bagaimana cara mencari besarnya perubahan entalpi pada penguraian 1 mol air? Nah, reaksi penguraian 2 mol air memerlukan kalor sebesar 472 kJ. Ini ya, ini penguraian 2 mol air memerlukan kalor sebesar 472 kJ. Nah, bagaimana kalau reaksi penguraian 1 mol air? Nah, kita bisa gunakan persamaan seperti ini ya. Mol yang ditanya dibagi mol yang diketahui kali delta H yang diketahui. Di sini mol yang ditanya berapa? Ini 1 mol. Yang diketahui 2 mol. Delta H yang diketahui ini ya 472 kJ. Nah, dengan demikian penguraian 1 mol air itu memerlukan kalor sebesar 236 kJ. Bagaimana? Ya, mudah-mudahan kalian memahaminya. Nah, seandainya nanti kalau kalian belum paham, kita akan lanjutkan pada sesi diskusi. Nah, sebagai evaluasi, silakan kalian coba soal berikut. Nah, bila diketahui delta
HDNH3 ini artinya penguraian 1 mol amonia min 46 kJ per mol. Berapa kilojoule diperlukan untuk menguraikan 1,7 gram NH3? Nah, di sini NH3 mol-nya 17. Nah, silakan kalian coba ya, sebagai evaluasi apakah kalian sudah paham atau belum. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Untuk hari ini kita akhiri. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.